Assalamualaikum teman aslam, jumpa lagi bersama saya Adim dan masih tetap membahas seputar gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety-psoriasis. Gimana teman-teman kabarnya? Ya, semoga kalian lebih sehat, lebih membaik teman-temannya dari sebelumnya teman-temannya, dan bisa terlepas dari lingkaran asam lambung, GERD, dan anxiety-psoriasis. Oke teman-teman, di season kali ini teman-teman saya mau membahas gimana caranya membuat hati dan pikiran tenang teman-teman ya. Seperti apa pembahasannya, simak videonya sampai selesai, jangan skip agar kalian itu mengerti, agar kalian itu paham. Kalau misalkan kalian mengerti dan paham, kalian akan lebih mudah menangani setiap sensasi dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Dan buat teman-teman yang mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis, alangkah lebih baiknya kalian itu simak dulu video-video saya yang terdahulu teman-teman ya. Karena saya sudah banyak sekali sharing tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis, pengalaman saya teman-teman ya, agar kalian itu lebih detail gitu teman-temannya, lebih jelas dan tidak gagal paham gitu teman-temannya. Oke teman-temannya, kembali lagi ke pembahasannya teman-temannya. Bang, gimana sih cara membuat hati kita itu tenang gitu teman-temannya, nggak gelisah, nggak cemas gitu teman-temannya. Sepengalaman saya pribadi teman-temannya, orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis, itu setiap harinya kita itu pikiran dan hati kita itu gelisah teman-temannya, nggak tenang ya teman-temannya. Terus juga sering mengalami kepanikan ataupun kecemasan setiap harinya teman-temannya, bahkan setiap jam, bahkan setiap menitnya gitu teman-temannya. Jadi itu berlangsung lama setiap harinya teman-temannya. Dan kadang hal ataupun kejadian seperti itu menjadi apa ya teman-temannya, menjadi stres tersendiri bagi kita teman-temannya. Nah, gimana cara membuat hati kita itu tenang teman-teman? Ini saya sharing pengalaman pribadi saya saja teman-temannya. Yang pertama, kalau misalkan kita ingin apa ya, hati dan pikiran kita itu tenang, yang pertama itu kita mendekatkan diri ya teman-teman. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Sang Pencipta ataupun Yang Maha Kuasa teman-teman ya. Kita itu perbaiki ibadahnya ya teman-teman ya, perbanyak doanya, terus juga sering sholawatan, sering zikir gitu teman-teman. Itu yang saya lakukan teman-teman. Bahkan tidak dengan keadaan sholat gitu teman-temannya, saya itu selalu berzikir di dalam hatinya teman-temannya, ataupun selawatan gitu di dalam hati. Nah, itu yang pertama teman-temannya. Terus yang kedua itu meyakini ya teman-teman, yakini saja inilah sensasi gangguan asam lambung, GERD, anxiety gitu teman-temannya. Kalau misalkan kalian sudah didiagnosa oleh dokter itu terkena gangguan asam lambung ataupun GERD, ya sudah teman-temannya, kalian yakin dengan diagnosa dokter. Terus kalau misalkan kok ini sensasinya banyak sekali bang, dari sensasinya dari ujung kaki sampai ujung rambut itu merasakan semua sensasinya, ya kalian terima saja teman-temannya, terima saja, pahami saja inilah sensasi gangguan asam lambung gitu teman-teman. Inilah kita terkena gangguan asam lambung, GERD gitu teman-teman. Terus kenapa kita menjadi cemas, gelisah, was-was? Nah, itu kalian harus dipahami juga teman-temannya, bahwa kita itu berarti sudah terkena dua gangguan, yaitu apa? Yang pertama itu kan dari medisnya gitu teman-teman, dari asam lambungnya. Yang kedua itu dari anxiety ya teman-temannya. Anxiety itu dari psikisnya teman-temannya. Dua perbedaannya tapi saling berhubungan gitu teman-temannya. Nah, kalau misalkan kita sudah terkena anxiety-nya, ya biasanya kita itu berpikirnya kemana-mana. Kenapa kita itu bisa terkena anxiety-nya? Biasanya teman-teman, sepengalaman saya itu biasanya kita ada trauma di awal-awal terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety gitu teman-teman. Ataupun kita ada trauma dari durasi ataupun sensasi gitu teman-teman ya. Sensasinya kan yang kita rasakan itu luar biasa, terus banyak. Terus kita mengalami sensasi-sensasi itu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun gitu teman-teman. Nah, itu menjadi trauma tersendiri bagi kita. Kenapa bisa menjadi trauma? Karena mental kita itu makin turun. Kita itu merasakan sensasi setiap hari ya teman-teman, dan banyak sekali sensasi yang kita rasakan. Nah, sudah kita sensasinya banyak, terus juga waktunya itu lama teman-teman. Dan akhirnya kita selalu berpikirnya, wah ini jangan-jangan penyakit yang berbahaya, wah jangan-jangan ini penyakit yang bisa membuat kita itu menjadi M gitu teman-teman, dan terus berandai-andai kemana-mana gitu teman-teman. Nah, tanpa kita sadari hal seperti itu menjadi mental kita itu makin turun gitu teman-teman. Terus sensitif tubuh kita itu makin tinggi, dan sensitif pemikiran kita juga makin
sensitif gitu teman-teman, makin tinggi juga sensitivitas tubuh kita, pemikiran kita, pendengaran kita, semuanya menjadi semakin sensitif. Nah kalau misalkan sudah seperti itu, apapun yang kalian dengar, apapun yang kalian lihat, apapun yang kalian rasakan, itu menjadi apa ya, menjadi sesuatu yang besar gitu teman-teman di pikiran kita gitu teman-teman. Pengalaman saya seperti itu. Terus gimana bang caranya supaya kita itu tenang hatinya, tenang pikirannya? Yang pertama itu tadi teman-teman, kita harus mendekatkan diri lebih dekat lagi ya, kita perbaiki ibadah kita gitu teman-teman ya. Terus juga yang keduanya, hindari informasi-informasi yang sekiranya membuat kita itu semakin turun mentalnya teman-teman ya, seperti berita di TV ya, kalian hindari seperti itu. Nonton berita ya, itu kalian harus dihindari. Terus juga scroll sosial media itu harus hindari teman-teman ya, jangan terlalu sering lah, intinya pokoknya harus dihindari scroll sosial media ataupun video-video di sosial media, kalian harus hindari dulu teman-teman ya. Terus juga informasi dari teman-teman kalian yang belum pernah merasakan gangguan sensasi gangguan dari asam lambung GERD anxiety hipnosis. Kalau misalkan kalian dengar orang ataupun tetangga kalian ataupun teman kalian, awas loh, asam lambung itu berbahaya, asam lambung itu bisa menyebabkan kamu M. Nah kalian jitak aja orangnya teman-teman ya, kalian hindari ya. Dia itu belum berpengalaman ya teman-teman, belum berpengalaman, belum mengerti, belum merasakan sensasi dari gangguan asam lambung GERD anxiety hipnosis. Kalian hindari seperti itu, karena orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD anxiety hipnosis, sepengalaman saya teman-teman ya, itu mudah sekali mempercayai informasi-informasi yang negatif teman-teman ya, dibandingkan informasi-informasi yang positif gitu teman-teman. Kalau misalkan saya katakan teman-teman sekarang asam lambung itu tidak berbahaya, asam lambung itu tidak akan cepat sembuh gitu teman, akan bisa sembuh dan tidak berbahaya dan tidak menyebabkan M. Tetapi kalian ada satu orang yang mengatakan awas lo, asam lambung itu berbahaya. Nah kalian lebih mempercayai informasi negatif seperti itu dibandingkan informasi dari saya, bahkan dari teman-teman yang sudah membaik gitu, teman-teman yang sudah mengalami dan merasakannya ya gitu teman-teman ya. Kalian lebih mempercayai orang yang belum merasakannya. Biasanya seperti itu, pengalaman saya pribadi seperti itu teman-teman ya, karena ya kita nggak mau menerima seperti itu teman-teman, makanya kita jadi percaya gitu teman-teman ya. Karena mental kita itu ya mental tempe gitu teman-teman ya, mudah mempercayai hal-hal yang negatif gitu teman-teman ya. Kalian yang kedua itu teman-teman, yang kedua itu kalian hindari informasi-informasi seperti itu. Bahkan di sosial media, di berita, nonton TV, kalian rubah ya, kalian harus merubah tontonan kalian, harus dirubah teman-teman ya, pendengaran kalian harus dirubah gitu teman-teman ya. Kalau misalkan dulunya ataupun sekarang nih kalian belum memahami ya, kalian sekarang masih mendengarkan berita-berita yang negatif ataupun informasi-informasi yang negatif, kalian rubah itu teman-teman ya. Kalian rubah menjadi pendengaran yang positif ataupun berita pertontonan juga yang positif. Coba dengarkan yang seperti audio selawatan teman-teman ya, terus audio relaksasi, motivasi gitu teman-teman. Terus nontonnya juga nonton tentang komedi ataupun hiburan gitu teman-teman. Rubah tontonan kalian, rubah pendengaran kalian gitu teman-teman ya. Itu yang kedua ya teman-teman ya, kalian harus merubahnya ya. Terus yang ketiganya, kalau misalkan ingin hati dan pikiran kalian tenang gitu teman-teman, yang ketiganya, coba kalian alihkan pemikiran negatif kalian itu dengan aktivitas ataupun kegiatan ya. Bisa aktivitas ataupun kegiatan dengan tanam-tanaman, ataupun bisa dengan mancing ya, ataupun bikin kue, ataupun bikin apapun itu teman-teman. Intinya aktivitas yang bisa mengikis ingatan-ingatan ataupun pemikiran-pemikiran ke hal-hal negatif gitu teman-teman. Pengalaman saya seperti itu. Saya dulu teman-teman ya, saya itu untuk mengalihkan pemikiran negatifnya itu biasanya saya jalan-jalan ke sawah ya teman-teman ya. Coba kalian ikuti teman-teman ya, kalau misalkan di tempat kalian bisa nggak ada sawah, coba ke kebun ataupun ke pergunungan gitu teman-teman ya. Kalian pokoknya pandangan-pandangan kalian itu coba kalian itu jalan-jalannya ke kebun, ke sawah, ke kebun teh.
ataupun ke pokoknya yang indah-indah itu, teman-teman. Coba kalian alihkan seperti itu, teman-teman ya. Karena untuk ingatan-ingatan seperti itu bisa kalian alihkan dengan melihat-lihat pemandangan ataupun mendengarkan audio-audio yang membuat hati dan pikiran kalian itu lebih tenang gitu, teman-teman ya. Itu ya, teman-teman ya. Jadi untuk gangguan asam lambung GERD anxiety hipnosis itu sebenarnya untuk gangguan asam lambungnya ataupun di medisnya kalian hanya cukup menjaga pola makan, teman-teman ya. Paling lama itu mungkin 1 bulan juga beres, teman-teman ya, kalau misalkan tidak diikuti yang namanya anxiety disorder gitu, teman-teman ya. Dan kenapa sekarang menjadi berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, yaitu teman-teman ya, kita itu diikuti yang namanya anxiety disorder gitu, teman-teman ya, kecemasan berlebih. Jadi ketika asam lambungnya harusnya kita menjaga pola makan nih ya, teman-teman ya, harusnya kan sudah membaik, teman-teman ya. Tetapi karena kitanya ada kecemasan berlebihan, mental kitanya menjadi mental tempe gitu, teman-teman ya. Apapun kita takutkan, kita cemaskan, selalu berpikiran kemana-mana, teman-teman. Nah, itu bisa mempengaruhi asam lambung juga, teman-teman ya. Karena pemikiran itu bisa mempengaruhi asam lambung gitu, teman-teman. Dan asam lambung juga bisa mempengaruhi pikiran gitu, teman-teman ya. Jadi usahakan saja, teman-teman ya, kalau misalkan kalian, bang, saya sudah menjaga pola makan, sudah menjaga asupan makan, tetapi kenapa masih sering kambuh ataupun belum membaik juga, coba perhatikan yang keduanya juga, dari pola hidupnya, teman-teman ya. Pola hidupnya, apakah kalian masih sering bergadang? Kalau misalkan kalian masih sering bergadang, usahakan ataupun biasakan kalian itu tidur jam 8 sudah mulai rebahan gitu, teman-teman ya. Terus juga di pagi harinya usahakan selalu jalan-jalan ataupun olahraga ataupun berjemur gitu, teman-teman ya. Ya minimal semampu kalian gitu, teman-teman. Kalau misalkan kalian masih sering lemas, letih, lesu, ya kalian semampunya saja gitu. Pola pikirnya masih berantakan ya, teman-teman, masih berpikir tentang sensasi dan penyakit, itu membuat kalian tidak tenang, teman-teman ya. Dan itu kalian alihkan saja dengan kegiatan ataupun aktivitas gitu, teman-teman. Kalau misalkan, bang, saya tuh belum bisa beraktivitas, belum bisa berkegiatan, awali dengan pola pikir gitu, teman. Merubahnya dengan pemikiran negatif itu kalian rubah gitu, teman-teman. Kalian yakin saja, teman-teman ya, yakin saja dulu, teman-teman ya. Karena saya itu akan sehat, saya itu akan kuat, saya itu akan sembuh karena gangguan asam lambung GERD anxiety itu tidak berbahaya gitu, teman-teman ya. Terus kenapa sensasinya jadi luar biasa? Ya karena kalian harus menyadari, saya itu terkena anxiety gitu ataupun kecemasan berlebih. Nah, ini sensasinya ya. Jadi sensasi sekecil apapun kita jadi pikirkan berlebihan gitu, teman-teman ya. Kalian sadari saja ke situ, teman-teman. Pahami saja ke situ, teman-teman ya. Oke, teman-teman ya, ini sudah mulai maghrib, teman-teman ya, udah sore banget, teman-teman ya. Saya akhiri dulu, teman-teman ya. Kalau misalkan di video ini kurang lengkap, kurang jelas, nanti saya bahas lagi gitu, teman-teman ya. Nanti saya buatkan videonya lagi, teman-teman ya. Oke, teman-teman ya, saya akhiri dulu videonya, teman-teman ya. Sebelum saya akhiri, saya doakan buat teman-teman yang belum membaik dari gangguan asam lambung GERD anxiety hipnosis, saya doakan semoga kalian itu cepat membaik, cepat pulih lagi keadaan kalian dulu, kebahagiaannya, keceriaannya, emosinya, teman-teman ya. Dan jangan lupa juga, teman-teman ya, doakan saya agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar tetap bisa menemani kalian yang belum membaik dari gangguan asam lambung GERD anxiety hipnosis. Oke, teman-teman, saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.